Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Tenggelam di lautan paper penelitian, puluhan tab browser kebuka semua, dan kepala rasanya pusing 7 keliling cuma buat nyari benang merahnya? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Ini masalah klasik banget buat para peneliti. Tapi gimana kalau semua kekacauan itu bisa kita ubah jadi alur kerja yang rapi, sistematis, dan jauh lebih masuk akal? Nah, disinilah SciSpace masuk. Kita akan bedah bareng-bareng gimana platform ini bisa jadi semacam SOP atau prosedur standar baru buat riset kita, dari A sampai Z. Kita bakal ngikutin 5 langkah utamanya, mulai dari nemuin ide, ngebongkar isi jurnal yang rumit dengan gampang, ngerangkai semua info jadi satu kesatuan, sampai akhirnya moles draft mentah jadi publikasi yang siap cetak. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama, kita lihat gambaran besarnya dulu. Inti dari semua ini sebenarnya sederhana. Mengubah proses riset yang biasanya, berantakan banget, jadi sebuah peta jalan yang super jelas dan terstruktur. Jadi, alur kerjanya tuh dibagi jadi 6 tahap inti. Semuanya dimulai dari pra-penelitian buat nentuin arah. Terus kita analisis paper yang ada, susun tinjauan pustaka, dan rancang desain penelitiannya. Baru deh setelah itu kita masuk ke penulisan dan finalisasi. Kebayangkan, gimana setiap tahap itu nyambung secara logis ke tahap berikutnya? Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, eksplorasi ide. Anggap aja ini lagi ngebangun fondasi rumah riset kita. Disinilah gagasan yang tadinya masih ngawang-ngawang, kita ubah jadi pertanyaan penelitian yang tajam dan fokus. Prosesnya ternyata dimulai dengan sangat gampang. Kamu cukup ketik pertanyaan risetmu, ya persis kayak lagi nanya ke Google. SciSpace bakal langsung nyajiin rangkuman literatur terbaru. Karena lagi nih, ada fitur knowledge graphs yang secara visual metain hubungan antar topik, jadi kita bisa langsung lihat di mana letak celah penelitian yang belum dijamah orang. Tujuannya, ngumpulin semua paper kunci dalam satu folder proyek yang rapi. Terus berapa banyak paper sih yang perlu kita kumpulin di awal? Targetnya antara 10-50 paper paling relevan. Angka ini ideal banget, cukup buat ngebangun fondasi yang kokoh, tapi nggak kebanyakan, sampai bikin kita pusing sendiri. Inilah yang bakal jadi perpustakaan inti riset kita. Setelah fondasi terkumpul, sekarang waktunya kita bedah isi jurnalnya satu-satu. Kita semua tahu kan, bahasa di paper akademik itu padat, teknis, dan seringkali rumit. Nah, disinilah AI bakal jadi asisten pribadi super canggih kita buat mecahin kode-kode ilmiah itu. Tantangan utamanya, ya kita semua tahulah, istilah teknis yang ribet dan paragraf-paragraf super padat yang kadang sulit dicerna dalam sekali baca. Ini sering jadi penghalang terbesar dalam proses tinjauan literatur. Dan solusinya, sederhana banget. Kamu tinggal blok aja paragraf yang rumit itu, terus kasih perintah simple seperti yang kamu lihat di layar. Dalam sekejap, AI bakal ngejelasin lagi pakai bahasa yang jauh lebih gampang dimengerti. Coba deh bayangin, berapa banyak waktu yang bisa kita hemat cuma dengan fitur ini aja. Luar biasa kan? Nah, kunci analisis yang efektif itu ada di strukturnya. Jadi biasain deh pas baca tiap paper untuk selalu nyari dan nandain 5 hal ini. Apa latar belakangnya, metodologinya gimana, variabelnya apa aja, hasilnya seperti apa, dan juga apa limitasi penelitiannya. Percaya deh, ini bakal ngebantu banget pas kita masuk ke tahap sintesis nanti. Sekarang, kita masuk ke bagian di mana magic happens. Sintesis dan desain penelitian. Di tahap ini, kita nggak lagi ngelihat paper-paper ini sebagai potongan puzzle yang terpisah, tapi mulai merangkainya jadi satu gambar utuh yang koheren. Disinilah kekuatan SciSpace yang sebenarnya keluar. Kamu bisa ibaratnya kasih makan AI-nya beberapa paper sekaligus, dan minta dia buat ngelakuin perbandingan. Contohnya, bandingin dong metodologi dari 5 paper ini, atau jelasin gimana konsep X berkembang dari tahun 2020 sampai sekarang. Salah satu hasil terbaiknya itu matriks perbandingan kayak gini. Lihat deh, betapa rapihnya. Kita bisa langsung bandingin paper A, B, dan C. Metodologinya apa, temuannya apa. Dengan tabel begini, nemuin celah atau bahkan kontradiksi di literatur jadi cepet banget. Bahkan, kita bisa lebih proaktif lagi. Tanya aja langsung, apa desain penelitian terbaik untuk menguji hipotesis saya? AI-nya bakal ngasih rekomendasi berdasarkan studi-studi sebelumnya. Bahkan ngingetin kita soal potensi bias yang harus diwaspadai. Anggap aja ini sebagai asisten riset awal ya, yang hasilnya tentu harus didiskusikan lagi sama pembimbing. Dan akhirnya, kita sampai di tahap terakhir perjalanan ini, ngubah semua temuan dan analisis kita jadi sebuah manuskrip yang siap dipublikasikan. Ini semua soal nulis, moles, dan persiapan akhir.
Salah satu fitur favorit saya pribadi nih, bantuan pemilihan frasa akademik. Coba lihat perbandingannya di layar. Ngubah kalimat simple kayak, "We did this to find out," jadi "This study was conducted to determine." Kelihatannya sepele ya, tapi ini yang langsung naikin level tulisan kita jadi lebih profesional dan layak masuk jurnal ilmiah. Tapi, ada satu hal yang super penting dan wajib diingat. Hati-hati sama yang namanya halusinasi AI. Ini istilah pas AI-nya ngarang info yang salah atau nggak ada sumbernya. Jadi aturannya jelas, pakai AI buat bantu gaya bahasa dan struktur, tapi kalau soal substansi dan fakta, Anda penelitinya adalah hakim finalnya. Tanggung jawabnya tetap di kita. Dan sebelum kamu tekan tombol kirim, jangan lupa lakuin checklist terakhir ini. Pastikan citasi kamu konsisten, cek plagiarisme, format naskahnya sesuai jurnal tujuan, dan yang terakhir, arsipkan semua kerjaanmu. Ini penting banget buat jejak audit akademik. Jadi, inilah transformasinya. Dari perjuangan yang tadinya terasa kacau dan melelahkan, kita beralih ke sebuah proses yang ramping, terstruktur, dan yang paling penting, bisa diulang lagi untuk riset-riset kamu selanjutnya. Ini soal bekerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Jadi, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kamu. Kalau AI bisa ngurusin semua proses yang ribet ini, ngebebasin waktu dan pikiran kamu, maka penemuan besar apa yang bakal kamu ciptakan selanjutnya?